Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari firman. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau pada pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu yang sudah menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan kebaikan-Mu telah membangunkan kami kembali pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau untuk waktu yang indah di mana kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi harian, pagi ini Senin 1 Januari 2024 yang berjudul Alfa dan Omega. Ayat perenungannya berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 13. Dia, Paulus, mendekati orang-orang bukan Yahudi, bukan dengan meninggikan hukum pada awalnya, tetapi dengan meninggikan Kristus dan kemudian menunjukkan tuntutan hukum yang mengikat. Dia menunjukkan kepada mereka dengan jelas bagaimana terang dari salib Kalvari memberi makna dan kemuliaan bagi seluruh sumber daya orang-orang menyesuai Yahudi. Dengan demikian, dia mengubah cara kerjanya, selalu menyesuaikan pekabarannya dengan keadaan di mana dia ditempatkan. Dan meskipun setelah bekerja dengan sabar, dia menikmati hasil yang besar. Banyak yang tetap tidak diyakinkan. Ada beberapa orang yang tidak akan diyakinkan oleh kebenaran yang disajikan dengan cara apapun. Meskipun demikian, pekerja bagi Allah harus mempelajari dengan cermat metode yang terbaik agar tidak menimbulkan prasangka atau menimbulkan permusuhan di antara para pendengarnya. Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya sekarang." Sebagai hasil dari pendidikan terdahulu mereka, ide-ide mereka dalam banyak hal tidak benar. Dan mereka tidak siap untuk memahami dan menerima beberapa hal yang seharusnya dia ajarkan kepada mereka. Instruksinya akan membingungkan pikiran mereka dan menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan yang akan sulit untuk dihilangkan. Kristus menarik hati para pendengarnya kepadanya melalui pernyataan kasih-Nya. Dan demikian, sedikit demi sedikit mereka mampu menanggungnya. Dia menyingkapkan kepada mereka kebenaran-kebenaran besar perihal kerajaan Allah.
kita juga harus belajar untuk menyesuaikan pekerjaan kita dengan kondisi masyarakat untuk berhadapan dengan orang-orang di mana mereka berada. Sementara tuntutan hukum Allah harus disampaikan kepada dunia, kita tidak boleh lupa bahwa kasih Kristus adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melembutkan hati dan menuntun pada ketaatan. Semua kebenaran besar dari kitab suci berpusat pada Kristus. Dan ketika dipahami dengan benar, semua mengarah kepadanya. Biarlah Kristus dihadirkan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir dari rencana besar penebusan. Hadirkan kepada orang-orang hal-hal yang akan memperkuat kepercayaan mereka kepada Yesus dan firman-Nya, dan menuntun mereka untuk menyelidiki sendiri ajarannya. Dan saat mereka maju selangkah demi selangkah dalam mempelajari Alkitab, mereka akan lebih siap untuk menghargai keindahan dan keselarasan dari kebenarannya yang berharga. Tertulis di dalam Review and Herald 25 November 1890. Renungkan lebih dalam, dengan cara apa Yesus telah menarik hati saya kepadanya melalui demonstrasi yang jelas tentang kasih-Nya kepada saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengajak kami untuk mengimani firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati kami semua, khususnya pemirsa yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menopang kami, menguatkan kami, sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, Engkau boleh buat berhasil, menjadi sukacita berkat bagi kami dan kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.